Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini materi pembahasan kita adalah tentang surat Al-Fatihah. Ya, apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya adalah tentang nama lain dari surat Al-Fatihah, lalu asbabun nuzul surat Al-Fatihah, dan juga penjelasan atau makna dari tiap-tiap ayat di surat Al-Fatihah. Dan tambahan lagi, di sini nanti kita akan membahas sebenarnya kalimat basmalah ini termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Saksikan video berikut ini. Yang pertama kita membahas tentang nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sangat familiar sekali dengan 3 nama. Akan kita jelaskan di sini. Ada yang pertama adalah Fatihatul Kitab atau Fatihah. Fatihah sendiri artinya adalah pembuka. Jadi di dalam Al-Quran, di surat Al-Fatihah ini dijadikan sebagai pembuka di dalam mushaf Al-Quran. Jadi tertulisnya di paling awal. Meskipun surat Al-Fatihah ini adalah bukan surat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah. Akan tetapi pada surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah secara lengkap. Jadi lengkap dari ayat 1 sampai dengan 7 itu sekaligus Jadi tidak terpotong. Kemudian nama lain yang kedua ini adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, di mana ummu ini adalah inti atau induk Al-Quran. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung seluruh inti pokok di dalam Al-Quran. Adapun inti pokok di dalam Al-Quran itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang akidah. Akidah ini mengajarkan tentang suatu kepercayaan. Jadi beriman. Jadi di dalam Al-Quran ini mengajarkan tentang ketauhidan. Di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran ini inti pokoknya adalah mengajarkan tentang hukum. Jadi di sini ada berbagai hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, di mana hukum-hukum tersebut adalah untuk mengatur umat manusia agar menjadi yang lebih baik. Seperti hanya hukum syariat Islam. Seperti itu. Di surat Al-Fatihah pun juga ada. Kemudian yang ketiga adalah menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu. Tapi kalau di surat Al-Fatihah di sini menjelaskannya ini secara umum, jadi tidak disebutkan kisah para nabi dan rasul, tidak, tapi di sini yang dimaksudkan adalah menjelaskan tentang orang-orang terdahulu, seperti hanya pada zaman Rasulullah ada orang-orang beriman, ada orang-orang ingkar, ada orang-orang musyrik, dan juga ada orang-orang kafir. Seperti itu. Di dalam surat Al-Fatihah pun menjelaskan hal seperti itu, tapi secara umum. Kemudian yang selanjutnya adalah As-Sab'ul Masani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah ini sangat familiar sekali, setiap harinya kita pasti membaca surat ini. Seperti hanya pada saat kita beribadah, Misal dalam sholat saja, kita ketika sholat itu pasti dalam setiap rakaatnya kita membaca surat Al-Fatihah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Kecuali di salat Jumat kemudian tapi kita juga membaca surat Al-Fatihah ini setiap harinya. Seperti hanya kita mau makan, pasti kita baca basmalah. Kita mau pergi, kita mau melakukan kegiatan, setiap suatu kegiatan pasti kita awali dengan surat Al-Fatihah. Dan juga bukan hanya itu, ketika kita berdoa pun kita juga mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Di sini ada pun nama-nama lain surat Al-Fatihah, ada sangat banyak. Yang pertama ada Asasul Quran, di mana Al-Quran ini, surat Al-Fatihah ini merupakan asas atau pokok atau pondasi. Kemudian ada Al-Waqiyah sebagai pelindung dari kesesatan. Ada juga Al-Kafiyah yang mencukupi. Ada surat Sana, surat sanjungan yang ditujukan kepada Allah. Kemudian As-Sholah, tadi bacaan sholat. Kemudian ada Alham, surat tentang pujian kepada Allah. Ada As-Sofiyah. Sofiyah ini adalah yang menyembuhkan. Hal ini berkaitan dengan Asyifa, sebagai obat. Dan juga ada pula Ar-Ruqyah, mantra. Maksudnya di sini adalah sebagai obat jambi-jambi, dikatakan seperti itu. Jadi bisa dijadikan sebagai ruqyah.
Kemudian ada asyukru, ya ini adalah mengungkapkan tentang rasa syukur, dan juga sebagai ad-doa, dari bacaan doa. Sebab turunnya suatu ayat Al-Quran itu disebabkan ada dua hal. Yang pertama adalah karena adanya suatu pertanyaan, ya. Yang kedua adalah karena adanya suatu peristiwa. Ya, jadi ada dua hal yang melatar belakangi ayat itu turun. Nah, akan tapi Al-Fatihah tidak, ya, karena Al-Fatihah ini turun tanpa sebab, ya. Jadi tanpa kedua hal sebab tersebut, tidak ada peristiwa maupun tidak ada pertanyaan. Tapi di sini Allah menurunkan surat tersebut adalah untuk memberikan suatu peringatan sekaligus perintah, ya. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad tapi kepada seluruh umat manusia, ya. Jadi disebutkan secara umum. Nah, kita akan bahas di sini, ya, tentang hadis mengenai asbabul wurud, ya. Jadi tentang metode sima'i nakli, ya. Sima'i nakli adalah berdasarkan riwayat para sahabat, ya, yang pada saat itu ada saat wahyu tersebut diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah menerima ayat tersebut, kemudian Rasulullah menyampaikan. Nah, sahabat tersebut ada pada saat itu. Yang pertama adalah diriwayatkan dari Abu Sa'id. Nah, Abu Sa'id di sini Rasulullah berkata kepadaku, maka aku ajari sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelumnya kamu keluar dari masjid nanti. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah berada di masjid, ya, bersama sahabat tersebut. Kemudian sebelum keluar dari masjid, Rasulullah akan mengajarkan surat yang paling agung, dikatakan seperti itu. Ya, kemudian maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Ya, jadi Rasulullah menggandeng tangan Said. Ya, tak kala kami sudah hampir keluar, ya, maka aku pun berkata, ya, menanyakan kembali, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda bahwasanya akan mengajari sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah, maka Rasulullah pun bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dikatakan tentang surat Al-Fatihah. Surat itu adalah as-sab'ul matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Nah, serta Al-Qur'anul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Oke, ya, hadis riwayat Bukhari. Lanjut tentang ada dari riwayat Anas bin Malik, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad dalam sebuah perjalanan beliau mengendarai kendaraannya. Dimaksudkan di sini adalah kuda pada saat itu. Ya, kemudian beliau turun. Nah, kemudian turun pula seorang lelaki di samping beliau, lalu Nabi menoleh ke arah laki-laki tersebut. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, maukah kamu aku beritahu surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Ya, kemudian Anas berkata, kemudian Nabi pun membacakan ayat, ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ diceritakan tentang Rasulullah membacakan surat Al-Fatihah. Ya, lalu ada pula dari Abu Hurairah berkata Rasulullah pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, ya, membacakan tentang Ummul Quran pada beliau, ya, yang menyatakan demi zat dan jiwaku ada di tangannya, ya, tangannya Allah, dan Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur dan juga selain Al-Quran, ya. Kemudian sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Masani, yaitu adalah 7 kalimat tentang pujian dan juga Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Nah, ini ada nama lain tentang surat Al-Fatihah ini, ya, surat Quranul Azim. Tuh. Iya, kemudian di sini kita akan membahas tentang kalimat isti'adzah, ya, selingan. Di sini tentang kalimat isti'adzah, yaitu adalah kalimat yang merupakan suatu doa atau mohon perlindungan kepada Allah. Nah, adapun kalimat isti'adzah ini selalu berdampingan dengan surat Al-Fatihah. Nah, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini adalah merupakan kalimat isti'adzah, ya, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi di sini kita mohon perlindungan kepada Allah, bahwasanya kita meminta untuk dijauhkan dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Nah, pada kalimat a'udzubillah di sini
ditegaskan bahwasanya manusia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya godaan setan kecuali hanya dengan atas izin Allah atau pertolongan Allah. Nah, maka di sini menunjukkan sekali bahwasanya manusia ini tidak memiliki daya kecuali atas pertolongan Allah. Iya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi dengan menyebut Allah, nama Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, pada kalimat Bismillah di sini menunjukkan dengan nama Allah aku memulai segala suatu pekerjaan, ya. Agar apa? Agar kita itu diberikan rahmat atau berkah serta pertolongan dari Allah untuk mempermudah segala urusan yang kita lakukan dengan mengucapkan kalimat Bismillah. Ya, jadi dengan menyebut nama Allah. Kemudian pada kata Ar-Rahim, Ar-Rahman. Pada kata Ar-Rahman, ya di sini mengartikan bahwasanya Allah adalah zat yang mempunyai rahmat, yaitu adalah suatu hal yang sangat luas, ya. Dan juga Ar-Rahim di sini adalah kasih sayang Allah yang tiada terbatas. Nah, di sini kita akan membahas ya sedikit tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Tentang perbedaan antara cakupan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, maaf salah ketik ya. Dan yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini adalah suatu kalimat yang secara umum, Rahman, ya, memberikan pengasih. Suatu kasih ini adalah sifat yang secara umum, ya, atau hal di sini tidak dijelaskan secara khusus, ya. Maksudnya apa sih yang dikasihi itu tidak dijelaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pada sifat Ar-Rahman di sini, sifat ini hanya khusus ditujukan kepada Allah. Jadi tidak ditujukan kepada makhluk lain, ya. Hanya sifat Allah Rahman. Terus kemudian yang selanjutnya adalah rahmat. Di sini ditujukan kepada seluruh makhluk atau semua manusia. Jadi di sini tidak membedakan mana yang muslim, mana yang non muslim, mana orang yang ingkar, mana orang yang sangat soleh. Seperti itu tidak dibedakan. Nah, sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah khusus, ya, yang Maha Penyayang. Di sini dikhususkan hanya orang-orang tertentu maksudnya. Dan kemudian sifat Allah sebagai Ar-Rahim di sini bisa ditujukan kepada makhluk atau bisa dijadikan sebagai sifat manusia seperti itu. Dan kemudian, nah ini rahmat ini dikhususkan atau ditujukan hanya kepada umat muslim saja. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang yang dikasihi, misal Ar-Rahim, orang yang dikasihi itu belum tentu disayangi, tapi beda dengan namanya Ar-Rahman, orang yang disayangi sudah pastilah insya Allah dikasihi. Nah, seperti hanya Allah sebagai Maha Pengasih, ya. Jadi Allah tidak membedakan, ya, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang muslim, mana yang non muslim, tapi semuanya Allah berikan suatu rahmat kepadanya. Allah memberikan rizki kepadanya, Allah melimpahkan berkah kepadanya. Nah, tapi tidak. Kalau di Ar-Rahim di sini berarti hanya orang muslim saja yang disayangi oleh Allah. Jadi hanya orang-orang tertentu, orang-orang soleh insya Allah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ayat yang kedua ini adalah tentang Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah, Rabbi Tuhan alamin semesta alam, ya. Pada kalimat Alhamdulillah di sini menunjukkan segala pujian itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak ada yang lain. Nah, terus kemudian Robbi menunjukkan Robbi Tuhan, yaitu adalah Allah ini adalah pemilik yang berhak segala sepenuhnya. Ya. Serta bisa diartikan di sini Allah adalah sebagai pendidik maupun penjamin, seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah alamin. Nah, diartikan semesta alam dan seisinya. Jadi Rabbil alamin, Allah adalah pemilik seluruh alam semesta, baik yang di langit, di bumi, surga maupun neraka, semua itu adalah milik Allah. Nah, cara Allah mendidik di sini dijelaskan, ya. Cara Allah mendidik umat manusia itu ada dua hal. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an terdapat ilmu syariah, yaitu adalah menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Dan juga ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, seperti hanya ilmu pengetahuan tentang kesehatan, ada juga tentang sosial, bagaimana cara kita sebagai umat manusia
melakukan suatu hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan Allah tentunya. Dan juga tentang ilmu-ilmu alam seperti astronomi, geografi, dan lain sebagainya. Ayat yang selanjutnya adalah tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi sudah ya dijelaskan kalau Ar-Rahman ini sifatnya itu hanya bagi Allah, tidak untuk makhluknya. Tapi kalau Ar-Rahim ini bisa menjadi sifat untuk makhluknya. Tuh ya, jadi Allah ini adalah menghimpun segala sifat. Gitu. Maha segalanya. Dan kemudian ayat yang selanjutnya tentang Malik Yaumiddin. Malik penguasa atau pemilik atau yang merajai, yaumi hari din. Din ini bukan diartikan sebagai agama ya, tapi diartikan sebagai hari pembalasan ya. Malik adalah penguasa, Adin adalah hari pembalasan, hari jaza. Nah, pada hari itu Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, makanya segala sesuatu akan tunduk kepada kebesarannya sambil mengharapkan suatu nikmat dan takut terhadap sisaannya nanti ketika di yaumul hisab maupun jaza, ketika di hari kiamat. Yang selanjutnya adalah tentang ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau, nasta'in kami memohon pertolongan. Nah, di sini disebutkan dua kalimat iyyaka. Ya, di sini disebutkan dua kalimat iyyaka. Yang pertama adalah iyyaka ini menunjukkan adalah untuk menunjukkan suatu makna atau perhatiannya. Jadi memberikan tekanan untuk memperhatikannya. Kemudian Kemudian yang selanjutnya adalah ihdina syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, ihdina, tunjukkan kami sirat, jalan mustaqim, lurus. Ya, pada kata ihdina di sini bisa diartikan sebagai dua hal, yaitu adalah pertama tentang kalimat permohonan. Ya, ini adalah kita memohon untuk diberikan suatu petunjuk. Nah, kemudian ayat ini juga bisa diartikan sebagai doa, yaitu adalah untuk meminta suatu taufik maupun hidayah agar tetap mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah. Yang selanjutnya siratal mustaqim. Nah, artinya adalah jalan yang lurus. Bukan berarti di sini adalah jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus saja maksudnya adalah dari sini sampai sana tetap lurus, tidak, tapi di sini bisa diartikan hal yang lain, yaitu adalah suatu jalan yang benar atau jalan yang tidak berliku, maupun bisa diartikan sebagai agama Islam maupun sebagai kitab Allah yang memberikan penerangan menuju jalannya kebenaran. Pada ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di sini sirat artinya jalan, alladzi orang-orang yang an'amta, orang-orang yang diberikan nikmat, alaihim, alaihim kepadanya, ghairi bukanlah, al maghdubi orang yang dimurkai, alaihim kepadanya, wala dan bukan, dhalin yaitu adalah orang-orang yang sesat. Nah, pada di sini menunjukkan ada tiga hal. Yang pertama adalah kalimat an'amta, yaitu adalah orang yang diberikan nikmat. Dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 69, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu adalah para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang saleh. Nah, mereka itu adalah teman sebaik-baiknya. Nah, yang dimaksudkan di dalam kalimat an'amta yaitu adalah orang yang diberikan nikmat. Di sini ada yang pertama dijelaskan adalah para nabi, kemudian orang-orang yang cinta akan kebenaran atau sesuatu yang hak, ya, kemudian termasuk juga orang yang mengajak dalam hal kebenaran, itu termasuk, dan juga orang-orang yang mati syahid, ya, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, ya, dan juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Nah, itulah yang dimaksudkan pada orang-orang yang diberikan nikmat yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 69. Lalu
kata al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Nah, di orang-orang yang dimurkai ini dari kata dasar ghadaba yang artinya adalah marah atau dimurkai. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 60 yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku berikan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang yang fasik, ya, di sisi Allah, yaitu adalah orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka adalah dijadikan kera dan babi dan orang-orang yang menyembah tauhid. Nah, mereka itu adalah lebih buruk tempatnya dan juga tersesat, ya, di jalan yang lurus. Ya, maksudnya fasik ini adalah orang-orang yang mendapat hukuman dari Allah, ya, mereka diazab oleh Allah, ya, wujudnya manusia dirubah menjadi makhluk yang lain. Nah, itu masuknya adalah orang-orang yang dirubah bentuknya. Dan kemudian adalah tauhid. Nah, kata tauhid ini adalah menyembah segala sesuatu selain Allah, ya, bisa diartikan sebagai syirik. Dan mereka itu rela untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan peribadatan mereka, ya, yang mereka lakukan untuk menyembah atau mengikuti dan juga mentaati tentang peribadatan mereka, ya. Jadi mereka itu bahkan melakukan segala sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, seperti itu. Kemudian pada yang ditunjukkan tentang orang-orang yang sesat, dolin ini dari dolla, ya dollu, sama dolalun. Nah, orang-orang yang tersesat. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 77, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitabnya. Jadi di sini ditujukan orang-orang dolin ini adalah orang-orang yang ahli kitab terdahulu. Nah, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang yang telah tersesat dahulu dan setelah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri juga tersesat dari jalan yang lurus. Nah, maksudnya di sini adalah Allah menegaskan ini ditujukan kepada para ahli kitab yang terdahulu yang telah menyelewengkan kitab-kitab sebelumnya, ya, di mana mereka menghilangkan sebagian isian dari kitab-kitab terdahulu dan juga menambahkan suatu hal atau merubah isinya. Nah, yang menjadikan orang yang percaya akan mereka akhirnya mereka ikut disesatkan. Nah, jadi ini ditujukan orang-orang dolim ini adalah lebih khusus pada para ahli kitab. Tuh. Iya. Selanjutnya, nah, oke, tentang kalimat basmalah. Sebenarnya kalimat basmalah ini apakah termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Ya. Kita bahas pada materi kali ini, ya. Yang pertama adalah pendapat bacaan basmalah menurut 4 imam mazhab. Yang pertama adalah dari Imam Hanafi, ya. Imam Hanafi menegaskan bahwasanya basmalah ini termasuk dalam bagian setiap surat, ya, yang menjadikan awalan surat. Nah, kecuali pada surat At-Taubah, yang memang surat At-Taubah ini tidak dituliskan basmalah di dalam awalan ayat tersebut, ya. Dan akan tapi di sini basmalah ini juga merupakan ayat yang berdiri sendiri di dalam Al-Qur'an dan fungsinya adalah sebagai pemisah antara surat satu dengan yang lainnya. Nah, dan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, mazhab Hanafi ini berpendapat bahwasanya membaca basmalah ini pada surat Al-Fatihah disunnahkan dibaca secara sir atau perlahan. Nah, jadi dalam hati, minimal dalam hati. Ya, jadi apabila sholat cukup dibacakan dalam hati, ya. Kemudian mazhab Hanafi ini menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Durqati, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, jika kalian ingin membaca surat Al-Fatihah maka bacalah basmalah. Nah, sesungguhnya basmalah itu salah satu dari ayat dari surat Al-Fatihah, ya. Jadi termasuk, akan tetapi bacanya perlahan, tidak dikeraskan.
Kemudian Imam Hanafi ya tadi ya. Selanjutnya adalah dari Imam Maliki. Beliau berpendapat bahwasanya basmalah ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Jadi berdiri sendiri. Akan tapi beliau itu meyakini bahwasanya basmalah ini adalah merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang terdapat pada surat An-Naml ayat 30 ya. Jadi Imam Maliki menyatakan bahwasanya makruh membaca basmalah dalam sholat ya, jadi lebih baik di dalam hati apabila membacanya. Jadi tidak termasuk apabila sholat langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin itu. Dan kemudian ya di sini dikatakan dari surat An-Naml ayat 30 menyatakan bahwa innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dikatakan pada waktu itu Sulaiman menyatakan kepada Ratu Balkis ya, bahwasanya mengawali itu adalah dengan bismillahirrahmanirrahim, dikatakan seperti itu. Dan dalam mazhab ini Imam Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu bahwasanya pada saat dulu Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali ya memulai sholatnya langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah riwayat Bukhari. Iya, menurut Imam Syafi'i, bacaan basmalah ini termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya bacaan basmalah ini adalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat yang kedua dan wajib dibacanya secara jahar atau keras. Nah, mazhab Syafi'i ini menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan banyak lagi. Di sini menyatakan bahwasanya dari Nuaim bin Al-Mujammir di sini saya sholat di belakang Abu Hurairah ya, dan Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalah dalam sholatnya. Nah, setelah salam beliau berkata, demi Allah ya, di sini Abu Hurairah ya, demi Allah ya, Abu Hurairah adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah. Nah, dikatakan. Jadi pada saat itu Imam Syafi'i menggunakan dalil ini yang menyatakan bahwasanya pada saat itu Rasulullah membaca basmalah ya, yang diikuti oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah juga membaca basmalah dengan keras seperti itu. Dan selanjutnya adalah pendapat basmalah menurut Imam Hambali, dinyatakan bahwasanya basmalah ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi Imam Hambali di sini berpendapat bahwasanya membaca basmalah ini dalam surat Al-Fatihah itu disunahkan dibaca secara sir atau perlahan. Jadi tidak dikeraskan. Nah, misal minimal membacanya itu dalam hati. Pendapat ini hampir mirip dengan pendapatnya Imam Hanafi. Ya. Dalam hal ini ya, mazhab Maliki ini menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, sama pada saat itu pada saat itu Anas bin Malik ya menyatakan bahwasanya pada saat itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali membaca pada saat sholat langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi dikerankan atau tidak dibaca itu. Untuk kesimpulannya ya, mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi ini membaca bismillahnya adalah secara sir. Hal ini sering ditemukan di Mekah dan Madaniyah ya, di Saudi Arabia yang menggunakan mazhab Hambali ini sebagai mazhab resminya. Nah, sedangkan mazhab Maliki, Imam Muslim yang lebih cenderung di daerah Afrika di sini membaca basmalah itu tidak dibaca ya. Jadi beliau menyatakan tidak termasuk. Adapun Imam Syafi'i ya, di sini mayoritas orang Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Bagian Malaysia, Asia Tenggara, Yaman dan sebagainya membaca Al-Fatihah itu dijaharkan atau dikeraskan tuh. Ya, jadi tidak ada kesalahan apabila seorang imam itu membaca basmalah atau tidak. Itu semuanya betul karena mereka mengambil dari pendapat imam mazhabnya. Iya, demikian adalah materi tentang surat Al-Fatihah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Dan mungkin apabila ada pertanyaan bisa di komen di bawah, dan juga apabila ada kesalahan mungkin bisa dituliskan di bawah, insya Allah akan diperbaiki. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.